So I'll play you something. Sacred one, I hear you calling. Sacred one, I hear your song. Sacred one, I hear you calling. Sacred one, I hear your song. When the truth cannot be told, the feeling can be sung. When the truth cannot be told, the feeling can be sung. La 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 Sacred one, sacred one, sacred one, sacred one, sacred one, sacred one. Sacred one, sacred one, la la la. So, yeah, well, thank you for having me here today. So yeah, my name is Jem Bendel. I'm a professor of, or an emeritus professor now, because I stepped away from academia, and I work in the field of sustainability, so environmental and social dimensions of life. Ya, jadi Jem Bendel, saya izin terjemahkan ya. Silakan. Beliau adalah seorang profesor di bidang kelestarian lingkungan hidup. Bisa dibilang profesor, tapi sekarang sudah ini Emeritus. apa namanya, pensiun ya. Yeah, pensiun. Yeah. What else? It's The pensioner field. professor. Pensioner. In addition, not a pensioner. No, I don't have a Yeah. pension yet. Never. Not Never. not old enough yet. Oh. Bukan pensiun, tapi sudah tidak menjadi Yeah, profesor betul. secara umum. Now, I still have to be useful in the world, which Mm. is a good thing, because I've created an organic farm Oh, and right. farm school in Bali. We Yeah. call it Bekensee Farm. Jadi sekarang salah satu hal yang dia lakukan adalah memiliki perkebunan organik di Bali, namanya Bekensee Farm. Itu salah satu kontribusi dia untuk lingkungan saat ini. Yeah, so we organize events both in Bali but also elsewhere in Indonesia to promote organic farming and why we should return to organic methods, use less chemicals. And I'm very happy to be here doing that kind of promotion work with my colleague Eska. Ya, jadi Bekensee Farm kami punya event-event dan juga ya kegiatan kampanye untuk mengajak teman-teman yang lain kembali pada pertanian organik. Intinya gitu sih. Okay. I keep it so short. Yeah, what about you? Ya, dia
kami bekerja bersama, terus kalau saya sendiri juga sebagai bagian dari BKNJ Farm saat ini, tapi sebelumnya saya sebenarnya pembuat film dan animasi game gitu, Oh, oke. cuma beralih karena saya ngerasa terpanggil untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Wih, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Ijabi TV dimanapun berada, alhamdulillah ungkap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di hari-hari bulan suci Ramadan, kita masih dipertemukan lagi dengan kajian subuh melalui channel Majulah Ijabi TV. Dan hari ini adalah spesial, kita kedatangan tamu seperti tadi sudah diperkenalkan, namanya Profesor Jem Bendel ya. Beliau seorang aktivis lingkungan, pengamat lingkungan, dan juga praktisi ya. Praktisi. Beliau punya apa tadi? Perkebunan organik ya. Perkebunan dan sekolah. Salah satu perkebunan organik di lokasinya di Bali. Dan juga didampingi oleh rekannya Mbak Eska Rizkia. Lupa nyebut nama. Ya. Juga bersama kita hari ini ada Pak Yunardi, pengurus PW Ijabi Riau ya, datang jauh-jauh ke Bandung. Atau sudah biasa bolak-balik ke Bandung? Iya, biasa. Oh, sudah biasa bolak-balik. Aktivis pertanian organik juga. Oh, baik. Ini topik yang sangat menarik ya, karena belakangan ini Indonesia hangat dengan isu-isu lingkungan ya, sehingga para aktivis, para akademisi juga ikut bersuara untuk untuk lebih memperhatikan lingkungan ini. Misalnya apa yang sedang atau beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu terjadi di Sumatera dan Aceh ya. Banyak tempat. Dan di tempat-tempat lainnya. Baik, saya akan mulai dulu tentang ini dari Profesor Jem Bendel. Mbak Eska, apa yang membuat awalnya beliau ini, apa yang memicu beliau ini tertarik dengan isu lingkungan ini? What makes you interested about the environmental issue in Indonesia or global? Indonesia or global, yes. Okay. So I began to be interested in the environment when I was 16 years old. 16 tahun. Previously, the year before, I had become inspired by the Christian message. So I was in the UK. And within a year, I felt like from my spiritual awakening, I wanted to help preserve or conserve the environment, which I was becoming very worried about how much damage we were doing. Mau diterjemahkan sama kakak atau Silakan saya? langsung. Jadi ketika usia 16 tahun, bahkan setahun sebelumnya, dia memang sudah memiliki ketertarikan ya dengan, sorry, can you repeat a little bit? I was Sure. confused, yeah. I'll just have to say the whole thing again. Okay. They can cut it. You Yes, can yes. cut it later, yeah? This is Yes, please. live. Yes, I'll please. just say it again. And then you can cut this bit. Okay. Okay. So yeah, I first got interested in the environment when I was 16 years old. If you're rocking back, that's noise as well. So now I know you can cut all this out. I'll start again. But these are noisy chairs, so I've got to not rock. Yeah. Okay. So I first became interested in the environment when I was 16 years old. It was the year after I had had a Christian awakening. So I was living in the UK, and I decided that because of what was happening with the environment, that I should really take that spiritual motivation and try to do something about the environment. It felt like my calling. Yeah. Next time, please chunk by chunk, so it helps me to deliver it more properly. Ya, ketika 16 tahun dia mengalami sebuah seperti kebangkitan Iya. kesadaran ya dari sudut pandang Kayak terbangun ajarannya gitu ya. dia gitu, yaitu dari Kristianitas. Yes. Salah satunya tentang lingkungan hidup ini gitu. Yeah.
And that started a career working on the environment. Oh, Dan itu dari situ dia memulai karir di bidang lingkungan hidup. It affected what subjects I chose at university. mm, I mean, I got my first job working in the WWF after university. Itu mempengaruhi pilihan karirnya. Salah satunya dia akhirnya memilih untuk bekerja di WWF ya, Worldwide Foundation. And then I ended up, we're writing books about it and worked at the UN and became eventually also a professor of sustainability at a university. Ya, dari sana dia melanjutkan karirnya, terus sampai dia menjadi seorang profesor di Profesor. bidang sustainability, lingkungan hidup, oh. kelestarian. So that's my general motivation. Why care about the environment? Well, it's our home. It's what sustains us. It's also part of the magic and majesty of life. So it has its own value, as well as it helping sustain us. Ya, kenapa kelestarian lingkungan hidup? Ya. Karena bumi ini kan rumah bagi kita. Gitu. Jadi dengan dia memilih di bidang itu salah satu hal yang bisa dia lakukan untuk ya udah, namanya rumah kan harus dirawat. Dirawat ya. And also looking at what we have done to the environment as a modern species, humans, what humans have done in the last 200 years. It's like looking in a mirror about what's wrong, what's bad in our culture, in our societies. Ya, terlebih dia melihat sekarang banyak sekali Iya. perubahan dalam arti kerusakan selama 200 tahun Tahun belakangan, terakhir ya. gitu. Yeah, if we loved each other and we cared for life in a very easy, natural way, we wouldn't have destroyed the forests, poisoned the oceans, lost so many species, and destabilized our climate. Jika kita saling mencintai, tentunya mencintai kehidupan secara kita. umum ini, tentunya kita tidak mau merusak bumi kita, melakukan kayak deforestasi, kerusakan laut gitu. Ya, itu ya pengantar dari Profesor Jem Bendel, menarik sekali. Ada satu hal yang saya tangkap dari beliau tadi, bahwa bumi ini rumah kita bersama, sehingga kita harus merawatnya, menjaganya bersama. Menarik kalau kita berbicara tentang lingkungan ini, ya kan? Lingkungan ini kan bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Nah, kalau boleh tahu apa hal yang baru yang ditawarkan oleh Profesor Jem Bendel ini dalam isu lingkungan? Apa istilahnya? Apa yang baru dari perspektifnya gitu? Mau ditanyakan langsung dalam bahasa Inggris? Langsung saja. Yeah, he thinks the topic is interesting, and what is new perspective from you? do you have any new perspective About the environment? Yes, nothing we've been doing has been working at scale. Tidak ada yang berhasil kita lakukan dengan skala besar gitu. And the problem is so big that unless you achieve some impact at scale, you're just kind of coping or trying to manage it. Should we do that again? Well, let's just stop and you work out how to turn it off. I will stop. This is going too much now. Yeah. I'll say that again. Wait. Ininya boleh Yeah, just turn it off. Ininya kita Betul. gituin dulu ya. Saya nyari. Yeah, let's go back. My most recent thoughts on the environment are that nearly everything we have tried to do in my lifetime has not worked at the scale necessary. Dari pengalaman yang dia lihat, belum ada yang punya dampak secara nyata. So now humanity is in an existential crisis. Sehingga manusia sekarang sedang dalam tahap kritis, istilahnya kayak hampir kiamat ya, kurang lebih gitu pesannya. No matter what we do now, we're going to see a terrible catastrophe unfold in the coming decades because of environmental damage. Apapun yang kita lakukan kayaknya udah sulit untuk menghadapi kerusakan yang terjadi, arusnya sangat kencang. So this isn't just an interesting topic, this is one which brings shock,
sadness, Yes. grief, Yes. and fear, as well as energy and motivation. Bukan hanya sebagai topik yang menarik, tapi sebenarnya topik isu lingkungan ini adalah Menyedihkan. menyedihkan, Iya, bahkan ketakutan memicu ya. ketakutan, kemarahan, tapi di sisi lain juga memicu ada semangat energi lain. So I no longer talk about fixing the problems Yes. of the environment. We are in a situation of almost like crisis management. But that doesn't mean we do less. It means we can try more. Ya, jadi sekarang konteksnya sudah bukan untuk memperbaiki lingkungan hidup, tapi gimana kita tetap melakukan sesuatu sehingga tetap ada dampak yang baik, tapi nggak untuk memperbaiki konteksnya. So anyone today who looks at the environment or talks about the environment Yes. and just talks about some recycling or some trash collection or planting a few more trees, they don't understand it. They're not being serious about reality or about not just the environment but about caring for people today because it affects us. Pada hakikatnya yang mereka lakukan itu bukan bukan apa namanya. Jadi kayak recycling tadi, upaya-upaya tersebut mereka tidak melakukannya untuk istilahnya betul-betul memahami. Mereka tidak betul-betul memahami konteksnya. Kita nggak bisa melakukan perbaikan sama sekali sebetulnya. My message is difficult for many people to hear because I'm saying that to really care about the environment, we have to think about changing economics, changing politics, changing culture. Yes. And so many people just want to say, don't we have to turn off a light or recycle my plastic or swap some clothes? And we have to do so much more. Ya, jadi memang upaya-upaya tadi ada, tapi sebetulnya yang punya pengaruh lebih besar adalah sistem. Bagaimana kita merubah sistem yang ada gitu, bukan sekedar tukeran baju atau misalnya mengurangi penggunaan energi. Ada hal yang lebih besar yang harus secara akar diperbaiki. Dan ini agak sulit untuk diterima oleh orang banyak, sebagian kalangan statement ini. I worked very hard on this, trying to create change at an international level, and became disheartened. I don't know what's to say that. Demotivated. Ya, dia sudah berupaya menyuarakan di dunia internasional, tapi akhirnya pada puncak rasa lelah untuk menyuarakan hal ini. And that is one of the reasons I now live in Bali and I'm doing something very practical, literally at the grassroots. Dan inilah yang membuat dia akhirnya sekarang tinggal di Bali, melakukan hal-hal yang sifatnya yang sederhana dari That doesn't mean everyone else should do that. I think it would be lovely to see a big political ambitious movement to change economics, to help stop deforestation, clean up the oceans. But I'm not fully engaged in that at the moment. Ya, jadi itu tentu saja itu bukan pilihan semua orang, itu pilihan dia pribadi. Dan secara pribadi dia senang kalau misalnya ada yang memutuskan untuk mengubah sistem ekonomi global dan melakukan hal-hal yang besar lainnya, tapi saat ini dia tidak sedang dalam proses tersebut. I'm more in a listening phase about how are people understanding these issues in Southeast Asia, which are the different networks and the people who are doing good things. So I'm listening and learning to decide how to help again in future at a bigger level. Ya, jadi saat ini dia pada proses yang lebih sederhana, memperhatikan, lalu dari memperhatikan kondisi Asia Tenggara khususnya gitu. Baru dia akan merencanakan kembali apa yang kira-kira bisa dia lakukan. And I'm more interested now in finding
ways of working on this issue that can bring some emotional support Oke. for people in what are increasingly difficult times because of environmental damage. Ya, di kondisi sekarang dia lebih bekerja di bagian apa tadi Mencari dukungan emosional. dukungan emosional untuk emosional. orang-orang yang sedang mengalami kegalauan di sisi yang sama, Sama ya. melihat krisis yang ada. So in the last 6 years, I've become much more interested in and worked with psychologists and people who are spiritual leaders. And I've been learning more music and and host devotional singing. Ya, maka dari itu sekarang dia lebih banyak bekerjanya dengan Pendekatan musik, dengan psikolog, kemudian lewat menyampaikan nilai-nilai apa namanya pesan-pesan lingkungan melalui musik. Iya, salah satunya ya. Menarik. Which is why I write songs now, like this one I played at the start. Yes. I wrote it 3 weeks ago, both for an interfaith kirtan setting and also to lead people in circle dance, for a sacred circle dance where people come together and then sing this kind of song together as a way of feeling a sense of gratitude and connection with the divine as they understand it. Ya, maka dari itu sekarang dia nulis lagu, salah satunya lagu yang dia mainkan tadi gitu. Itu lagu yang suka dibawakan kalau di Bali ada istilahnya kirtan ya. Jadi kegiatan nyanyi-nyanyi, tapi itu interfaith. Jadi kayak interfaith gathering untuk mengingatkan kembali rasa syukur terhadap Tuhan, kehadiran Sang Ilahi yang memiliki kehidupan ini. Dan pemirsa juga perlu tahu bahwa lagu yang disampaikan tadi di awal itu karya beliau sendiri ya. Nah, lirik itu is talking about soul and the relation with God. Yes. Apakah kaitannya dengan jiwa? Iya, kaitannya tadi kalau dengar liriknya, I'm gonna answer this part. Kan yang pertama tuh sacred one ya, yang maha suci gitu. Yang maha suci. Jadi itu adalah keterkaitan jiwa kita dengan Tuhan, bahwa mengingat kembali mengingat kembali Tuhan memanggil kita, saya mendengarnya. Gitu. Terus saya mendengar lantunan-lantunan suci dari Tuhan gitu, pesan-pesan dari Tuhan. Kayak gitu. Walaupun mungkin secara kebenaran kita tidak bisa mengetahui secara pasti, tapi bisa dirasakan. Gitu. Mungkin semacam doa sebetulnya ya. Sebetulnya semacam doa kepada pengingat gitu. Dan tadi juga ada yang menarik dari apa yang beliau sampaikan, dan mungkin ini apa namanya, menurut saya, kalau saya memaknainya keresahan beliau. Tadi di lirik itu disampaikan bahwa ketika kebenaran dibungkam, ya kan, maka suara hatilah yang akan bernyanyi dengan sendirinya. Betul. Artinya, dan sekarang kita bisa melihat ada beberapa hal yang misalnya kekacauan yang tidak terjadi, yang terjadi ya. Entah itu di ranah politik, di ranah ekonomi, di ranah hubungan antar agama dan sebagainya, dan beberapa dari kebenaran yang harusnya terungkap kemudian dibungkam dengan berbagai cara, dan itu alhamdulillah masih ada orang-orang tulus yang menyampaikan pesan-pesan itu dengan berbagai cara, dan salah satunya beliau melalui musik-musiknya. Musik dan menulis ya. Lirik. Beliau juga menulis buku ya. Menulis buku. Apa judulnya? What's the title of your book? Breaking Together. Breaking Together. Bukunya berbicara tentang apa? What is it about? It's about how modern industrial consumer societies, which is the kind that most people on the planet live now, are beginning to break down because of ecological overshoot. Ya, dan cukup mengguncangkan this book. Ya, ini buku yang cukup mengguncang. Kontroversi. Bahkan sudah itu sampai lebih dari 1 juta. Diterbitkan lebih dari 1 juta kopi ya. Mau dijelaskan mungkin ya? Might be
experience. And if anyone wants to translate Sedikit. it, then I don't need any royalties. We can publish it, Oh, and we can issue it for free as well online. Iya. But, Ya kalau misal mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia silakan Oh, gitu. kan. Karena bukunya memang ya itu kata Bapak tadi cukup fenomenal. menarik, Terus menarik. ini adalah tentang keresahan. Ini loh sistem yang sebenarnya harus diubah adalah Ya, Iya. ya pokoknya nyolek banyak pihak lah Ya. itu ya. tapi mungkin sangat penting sebetulnya Iya. untuk menyadarkan Iya. orang lain. Kita semua sebetulnya. Dan tadi Profesor Jim itu juga membawa mengangkat kesadaran kepada kita semua, karena ya tadi dunia sudah mulai tidak baik-baik saja. Iya. Tidak begitu baik. Kalau yang saya tangkap tadi ada hal yang menarik dari beliau dan sebenarnya itu yang saya pikirkan, yaitu isu-isu lingkungan ini sebenarnya tidak hanya terkait kesadaran manusia, tetapi juga ada kaitannya dengan sistem politik yang sedang bermain, Iya. begitu. Jadi sistem politik yang sedang bekerja, ya kan, belum lagi agenda-agenda konglomerat dan sebagainya itu Aduh. berdampak kemudian pada lingkungan itu. Iya. Ya, jadi memang persoalan ini kompleks sekali ya, kompleks. Tersistem secara luas. Kalau boleh tahu, tadi Prof. Jem Bendel menyampaikan bahwa beliau sudah bersuara di dunia internasional, ya kan, menyampaikan aspirasi itu. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa yang beliau sampaikan itu? Apakah menulis jurnal atau bagaimana? Yeah, he asked about Atau menghimpun aktivis-aktivis? how is your approach to deliver the message Yes. about the sustainability awareness? Do you besides you writing books, what else you do In international. Well, today- in international context? Yeah. Or you've done Sure. before? Well, today I still do write. I have an audience for my writing. About 5,500 people subscribe to my personal blog. Oh, okay. So do you need to translate that? then? Ya, untuk saat sekarang dia masih aktif menulis Menulis. blog dan ada beberapa memang pengikutnya yang Oh. aktif di sana. And I organize a monthly salon where people come together online to discuss topics that I have raised in the previous month. Jadi sebulan sekali biasanya ada online gathering dari Yeah. komunitasnya itu ngobrolin tentang isu-isu terkini gitu. And I also am about to launch a peer mentoring program. So small groups of my subscribers meeting regularly online to help each other find how to be positive Yeah. and active, Yeah. even with this rather dark sense of the future. Ya. Jadi di yang akan datang yang sedang dia rancang ya. Yang digarap ya. Iya, lagi digarap gitu. Ada program mentoring yang dilakukan pertemuannya secara rutin untuk beberapa orang pengikutnya, tidak banyak, hanya sedikit gitu. Tidak terbuka untuk umum. Tidak terbuka untuk Oke. umum, membicarakan tentang bagaimana sih atau apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi yang gelap ini. And that's in English, so that's a barrier to participation. But anyone from the global south who speaks English well enough, who is interested in this worldview and helping each other find positive ways of responding, is welcome to join for free. Ya, jadi kalau teman-teman dari misalnya Asia Iya. sini, tapi mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik dan berkomunikasi dengan komunitas internasional, dia terbuka untuk ayo daftar aja, tidak dipungut biaya untuk hal itu, asal memang tertarik di The other way is we're exploring together about helping a network of organic farms create material online. In So like Indonesia. Okay. so it'll be in Bahasa, Indonesia, to promote organic farming and provide people with the advice, the Yeah. guidance. Jadi sekarang kami sedang menjajaki program untuk
pendidikan, kami ingin mengumpulkan teman-teman dari komunitas petani organik lokal, gimana kita mau membuat satu program pendidikan secara online maupun offline untuk kembali apa ya, supaya lebih luas aja dan lebih tersistem si pertanian organiknya gitu keilmuannya. Karena selama ini kan Bapak mungkin mengalami ya Iya. ada tidak tersistem lah, Iya. menclok-menclok sana Ya, sini gitu. sangat serabutan. Ya, Iya. sangat Ah, serabutan. iya, Kami ingin sehingga membuat sistem yang bisa dipakai bersama Dipakai gitu. bersama. And we made a short film about the challenges and opportunities with organic and regenerative farming. Iya, dan kami buat film yang Oh. kemarin kita di Iya, iya. acara screening itu pertanian organik dan juga Ditampilkan di mana? Ditayangkan di mana? di beberapa kegiatan komunitas Oh, oke. gitu. Oke. Termasuk salah satunya kemarin kami ada kegiatan buka mata buka hati namanya di Ya. Herbsforia, kolaborasi dengan komunitas lokal. Ya. Di situ kami tayangkan. Jadi tantangannya berpetani organik di Indonesia seperti apa gitu. Sehingga memantik diskusi dan kira-kira solusinya di masing-masing wilayah kayak gimana nih? Gimana Atau nih, ya? isu yang Iya. berbeda apa nih? Oh, gitu. Menjadi wadah sih kita. Oke. And I've written a song which is a bit like an environmental anthem. And I want to finish it in the studio and do a very nice video. And maybe that'll be useful. But it's also fun to do. Ya, jadi seperti yang disebut Iya, sebelumnya ya, iya, iya. ngarang lagu juga, tapi iya. lagunya yang bertemakan lingkungan hidup, mengajak gitu, kayak dakwah lewat Iya, lagu iya, lah iya. gitu. Semoga orang yang mendengarkan terketuk hatinya. Ketuk hatinya. Ya, Baik. mengikuti para Mengikuti. wali. Ya, Nah, Menarik ya perbincangan kita tentang lingkungan. Sekarang saya mau beralih ke Pak Yun sebagai salah satu praktisi juga ya Pak Yun ya. iya, iya. Apa yang Pak Yun sudah lakukan atau misalnya dalam beberapa tahun belakangan terkait lingkungan ini, apa yang upaya-upaya yang dilakukan untuk mungkin menyadarkan orang dan juga secara praktis apa yang Iya. Sudah cukup lama sebetulnya. sudah lama? Ya, tapi juga tidak bisa menjangkau yang luas Oke. begitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, mulai dari mengolah sampah sendiri, dari rumah sendiri Oke. begitu, sehingga tidak membebani orang lain. Oke. Itu juga akan meringankan kerja orang lain. Itu kita mulai dari sendiri, dari rumah Rumah sendiri. sendiri. Nah, gitu. Nah, demikian juga kita mengajak yang lainnya gitu untuk sedikit-sedikit gitu untuk peduli. Beberapa yang kejadian yang kita kita lihat Oke. atau bahkan saudara-saudara kita mengalami Iya. begitu, kita harus mulai menanam daerah-daerah yang kawasan gundul. Kita kemarin saja saya bersama dengan beberapa ada alumni sekolah berbagai macam, Iya. tidak hanya dalam satu kelompok tapi berbagai ragam, baik suku, agama maupun ras, itu kita berkumpul walaupun sedikit-sedikit kita memperbaikilah walaupun tidak bisa keseluruhan. Itu sudah dilakukan di beberapa daerah ya. Ya, hampir saya hampir sekeliling Bandung, karena Bandung ya dalam tanda kutip Ya. juga agak rawan begitu. Karena kejadian seperti di Cisarua Iya. kemarin hampir 100 orang meninggal begitu ya. Di Jawa Tengah itu sudah, dan itu akibat ya mungkin tadi ada kerakusan, keserahan manusia begitu. Nah, itu seperti Prof. Jem juga dengan itu akan memberikan penyadaran kepada kita semua. Oke, baik. Menarik ya kalau dari yang disampaikan Pak Yun, yang saya tangkap dari penjelasan beliau tadi bahwa sebenarnya isu lingkungan ini mungkin tadi ketika kita mendengar Profesor Jem Bendel, kita agak pesimis dengan dengan lingkungan ini ya. Tapi kalau dari Pak Yun, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana Pak Yun ya. Betul. Misalnya dari apa tadi? Mengolah sampah ya. Mengurangi beban lingkungan ya. gitu ya. Saya jadi teringat ya, karena ini bulan Ramadan,
Saya jadi teringat satu ucapan Imam Ali bin Abi Thalib tentang perbuatan baik itu, yaitu di kitab Nahjul Balagho. Ya. Beliau menyebutkan begini, if'alul khaira wa la tahkiru minhu syai'an, fa inna sogirahu kabirun, wa inna qalilahu kathirun. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, lakukanlah kebaikan itu dan jangan kamu anggap enteng kebaikan itu. Sebab kecilnya kebaikan di mata manusia itu di sisi Yang Maha Kuasa sebenarnya besar. Dan sedikitnya kebaikan di mata manusia itu pada hakikatnya besar di sisi Yang Maha Kuasa. Itu artinya kita tidak bisa meremehkan hal-hal yang kecil. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada upaya yang Ya, sia-sia. tidak ada upaya yang sia-sia. Dan maka itu seperti yang sudah dilakukan oleh Profesor Jem Bendel, Pak Yunadi, dengan mengumpulkan aktivis-aktivis lingkungan untuk memulai dari lingkungan masing-masing seperti Iya. itu. Dan kalau boleh menambahkan perspektif, saya ini mungkin ada kaitannya juga dengan yang ketertarikan Prof. Jem Bendel, yaitu beliau kan juga tertarik dengan hal-hal yang bersifat spirituality. Ya. Kalau dalam ada satu perspektif dalam Islam itu terkait lingkungan, dan belakangan ini mulai diminati oleh beberapa akademisi, yaitu ekoteologi. Ekoteologi. Iya, ekoteologi. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang teologi, itu kita tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, begitu. Dalam perspektif ekoteologi kita memandang bahwa sebenarnya alam Manusia ini, dan lingkungan. ya manusia, lingkungan, alam ini sebenarnya manifestasi dari wajah Tuhan sebenarnya, begitu. Nah, sehingga teologi itu tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang melangit, gitu. Iya kan? Kan selama ini teologi dikesankan membahas tentang Tuhan, perdebatan tentang Tuhan, tapi akhlak, ya kan? Soalnya lingkungan ini bagian dari akhlak. Iya, Ya. betul. Bagaimana kita berakhlak terhadap manifestasi Tuhan itu. Betul. Nah, kalau dari sisi Prof. Jem Bendel, apakah lingkungan ini ada kaitannya langsung dengan spiritualitas? What is your perspective Yes. about the connection between the environment, And spirituality. nature, and the spirituality? Yes. Well, I don't know. You don't know. Nggak No. tahu. And I might now say lots of things, but I still don't know. Saya mungkin menyampaikan banyak hal, tapi pada dasarnya saya belum tahu. And I have become comfortable finally with the idea that when I'm on my deathbed, I still won't fully know. Repeat, please. I have now finally become comfortable that when I'm on my deathbed, I will not fully know. Sampai dia meninggal pun mungkin saya tidak akan sepenuhnya mengetahui hal itu, kebenaran tentang hal itu. Because if everything is one thing, which is eternal, universal, and in love with itself, then whatever I can say about the connections between different bits of it is a form of fiction. Translate that. Saya agak takut menerjemahkannya. Tidak apa-apa. Salah takut konteksnya, gitu. Jadi apapun yang diungkapkan atau bahkan diketahui pada dasarnya, can you repeat again? Okay. It's so difficult. I don't know where that came from. All right, I'll try. Okay. I have a deeper knowing that there is one universal, eternal being or entity, Yes. and therefore, and which is in love with itself, and therefore, any stories any explanations about how one bit is connected to another is actually a form of fiction. Ya, jadi dari
sudut pandangnya dia. Walaupun ada beberapa penjelasan keterhubungan dari A, B, C Iya, gitu iya, untuk iya. menjelaskan hubungan Alam, lingkungan iya. alam dengan Tuhan, tapi pada dasarnya itu semua adalah sebuah fiksi buat dia, sebuah konsep ya. Sebuah konsep. But we live as separate creatures with brains and different experiences of life, and we have the power of language. So we try to explain the relationship of me and you Yeah, and yeah, nature yeah. and sky and the divine and Allah. We try and explain Ya, it. karena kita sebagai manusia diberkati oleh otak bisa berpikir, maka dari itu kita Terhubung satu sama lain. selalu berusaha membuat penjelasan-penjelasan gitu. So from that from that broad idea, there is actually a very important, simple message. Dari penjelasan secara umum itu ada satu pesan yang sangat penting. Yeah. That it feels wrong and it hurts to damage other people, other sentient creatures and habitats and the planet. Yes. It just feels wrong and it hurts. Rasanya salah dan menyakitkan apabila kita menyakiti orang lain, manusia lain, makhluk lain, atau alam semesta. Yeah. And we should feel happy that it hurts. Dan kita harus berbahagia, kita merasakan rasa sakit tersebut. It means we're awake to life. Artinya kita We're not terbangun untuk we're not hidup. numb. Kita punya rasa, kita nggak We're not kebas, crazy. kita nggak gila, Gila We're akal. not full of fear and hate. kita tidak dipenuhi rasa takut dan benci. Nah, Gitu. itulah nilai spiritual. Ini ya. nilai spiritual justru ini ya. Dan Jadi sesuai kayaknya pesan yang tadi Pesan yang tadi, disampaikan betul. dari Imam Ali iya. oleh Mas Bagas itu. Ini bagi saya apa ya? Kalau dalam konsep sufistik ya. Ya. Jadi ada orang ketika dia kan setiap orang kan mencari kebahagiaan, ya kan, happiness itu. Walaupun nanti dalam bahasa Inggris dibedakan ada happiness, ada joy. Itu beda ininya, kandungannya kan. Nah, ada orang yang mencari kebahagiaan dan salah satu caranya adalah dengan menghindari sebisa mungkin hal-hal yang dapat melukai dirinya. Ya kan? Mereka sebisa mungkin untuk membahagiakan dirinya, menjauhi hal-hal yang dapat menyakiti perasaannya. Tapi bagi orang yang sampai pada kedudukan tertentu, sampai pada makom tertentu, luka-luka itu dia nikmati. Aduh. Gitu. Luka-luka itu dinikmati dan kalau kata Rumi, ya Rumi ini kan sangat terkenal di dunia barat ya. Mungkin beliau tahu juga di dunia Rumi. You know Rumi Pums. Who doesn't? Iya. Memang bahkan di barat memang orang-orang yang rindu akan kembali kepada jati dirinya yang sejati itu mempelajari syair-syair Rumi. Dan karya-karya Rumi ini diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau nggak salah 6 jilid atau 7 jilid itu ya. Yaitu Masnawi. Nah, salah satu kutipan Rumi yang terkenal itu tentang yang ada kaitannya dengan yang Prof. Jem Bendel sampaikan tadi adalah bahwa kalau dalam bahasa Rumi begini, sebenarnya luka yang sedang menggores hati seseorang itu adalah celah-celah agar cahaya Tuhan masuk ke dalam dirimu. Iya. Begitu. Jadi ada orang ya, dia justru pada umumnya orang akan menghadap-hadapkan antara kebahagiaan dan kesedihan. Begitu, bahwa untuk bahagia kita harus menghindari hal-hal yang dapat melukai kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang mana luka-luka itu ya, dia memaknainya begitu. Jadi kekuatan manusia itu ada pada pemaknaan sebenarnya. Bahkan ada konsep filsafat. Ini salah satu aliran filsafat yang mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita ini itu sifatnya netral.
gitu. Hmm. Tapi bagaimana sesuatu itu kemudian berpengaruh pada diri kita, itu tergantung pemaknaan kita terhadap apa yang terjadi itu. Jadi yang terjadi ini netral, tetapi pemaknaan kita terhadap sesuatu yang terjadi itu yang akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Dan itu salah satu poin yang menurut saya itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Begitu di dunia apa namanya? Ada orang-orang yang menurut saya kita ini bukan hanya krisis lingkungan menurut saya. Kalau dalam pembacaan saya, krisis lingkungan ini berakar dari apa? Krisis eksistensial manusia. Jati diri manusia, begitu. Sekiranya manusia itu mengenal jiwanya, sekiranya manusia itu mengenal hakikat dirinya, tentu dia tidak akan, ya seperti yang dikatakan Prof. Jamal tadi, kita tidak akan melukai sesama ciptaan Tuhan ini, begitu. Yang terakhir, karena ini sudah 45 menit, saya minta dari masing-masing ya, dari Mbak Eska juga, Pak Yun, Prof. Jamil, apa yang bisa kita harapkan ke depannya tentang yang kita bincangkan ini, entah itu lingkungan, spiritualitas, apakah kita harus terus pesimis dengan kondisi yang ada, atau masih ada celah-celah harapan yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Ini juga pesan-pesan buat pemirsa. Do you have any hopeful message for this topic? Maybe it's like a pessimistic topic for some part of it, but do you have anything to deliver, like to remind us about this condition? So I often describe myself as a Yes. positive pessimist Okay. because my broad idea of what's happening, my conclusion about what's happening and Yes. what's to come is not very happy. But within that, I know so many people are motivated because they realize it's so bad. So Ya, jadi dia dikenal sebagai seorang positif pesimis. Jadi melihat positif dari hal-hal yang sebenarnya menyedihkan gitu. So don't be fooled by what's popular in society. Don't be fooled by the way that previous generations have disregarded the environment. Own your own truth about what's important in life, and work out what to do together yourselves. There's no one coming to save society from itself. Intinya jangan terkelabui atau terpengaruhi dari mungkin pesan-pesan yang sudah ada, tapi silahkan buktikan sendiri, rasakan sebagai pengalaman sendiri, menyuarakan sesuai dengan hati, bukan terpengaruh dari omongan orang lain gitu, atau pesan yang sudah ada. Know that when people are suffering greatly and there are big changes underway, that's when we see humans be incredible and do amazing things and even start whole new societies. Kita tahu ketika manusia dihadapkan kepada sebuah kerusakan kayak gitu, hal-hal yang sangat berat gitu. Disitulah kita melihat kekuatan manusia untuk bisa jadi membuat kehidupan atau society yang baru. Know that nature will ultimately be victorious. Pada dasarnya ketahuilah bahwa kemenangan alam adalah sebuah hal yang absolut gitu. Kemenangan So we alam. may do a lot of damage, but it will recover, will regenerate. The issue is how much damage we do or how much we help it regenerate,
how many people suffer and die, or we can actually look after each other better in this difficult situation. Ya, memang alam semesta akan menemukan jalannya untuk pulih kembali. Hmm. Tapi bagaimana cara kita bisa membantu proses pemulihan itu dengan kita saling menolong dan memperhatikan satu sama lain. And if this feels true to you, then don't be put off it by people wanting you to believe something less radical, to keep you quiet. Dan karena hal ini, jangan sampai ketika kamu merasa harus bergerak bahkan sampai radikal, terus ada orang-orang yang berusaha membungkam kamu, teruslah perjuangkan hal itu. Because I spent years of my life trying to believe a Yes. slightly safer version of reality about the environment, just so that I could have a career and that I wouldn't seem so upsetting to other people. And why? We only have this life. Let's live our truth. Ya, sebelumnya dia hidup kayak berdasarkan rasa aman aja. Oh, mungkin punya karir, tapi hey, kita hidup hanya satu kali. Ayo lakukan yang terbaik. Ya. And then you're going to meet amazing people and have amazing times together. Oh, oke. Dan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang luar Satu. biasa dan menemukan jalan yang menyenangkan secara bersama-sama. Oke. Baik sekali. Saya agak tersentuh dan emosional sedikit ya, gitu. Oke, saya bergerak, Ya. melangkah di ketidaknyamanan, walaupun kamu berbeda pemikirannya dari orang lain, tapi kamu merasa sedang memperjuangkan kebenaran. Lakukan, Allah akan kasih jalan, insya Allah. Pak Yun? Ya. Hidup sekali, hidup yang berarti. Itu kata pesan juga. Dan itu pesan itu sangat mendalam. Apapun yang ada di hadapan kita, karena kita sudah diberikan. Apalagi mungkin satu waktu ada kehadiran yang itu harus disambut. Termasuk di dalamnya itu menjaga dunia ini. Kita dari kehancuran itu. Walaupun udah hancur, tapi kita harus berusaha sekuat mungkin, walaupun tantangan begitu besar. Dan mulai dari hal sederhana, Hal apa ya, sederhana. yang bisa Yang dulu. bisa kita lakukan. Begitu. Baik pemirsa, perbincangan ini, topik ini menurut saya bukan hanya menarik ya dari sisi realitas yang kita hadapi saat ini, karena dia sudah tersistem, tapi perbincangan kita juga mengharukan ya. Sedih aku, sedih. Sangat mengharukan. Aku sedih. Ya, sangat mengharukan karena soalnya di balik layar betapa banyak orang yang berjuang ya, dengan segala caranya, dengan segala pengorbanannya, mungkin tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang yang benar, ya kan. Dan apa namanya, ada satu ini saya ingat, jadi ada satu pesan ya kalau dari konteks ajaran Ahlul Bait, bahwasanya kebenaran itu akan selalu ada yang menjaganya, begitu. Kebenaran itu tidak perlu dibumbui dengan hal-hal yang dusta ya. Kebenaran itu tidak perlu dimanipulasi ya. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya selama masih ada orang-orang yang tulus membersamainya. Dan hari ini kita bersama orang-orang yang tulus itu ya, yang berusaha terus-menerus menyuarakan ya, menyuarakan tentang lingkungan ini. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang lagi, khususnya bersama Profesor Jem Bendel, dan saya yakin masih banyak hal yang bisa digali dari beliau ya. Kawan-kawan juga para pemirsa yang lainnya. ya,
juga bisa mengajak aktivis-aktivis yang lainnya, para akademisi lainnya, dan pemirsa juga bisa searching di Google tentang hal ihwal mengenai Profesor Jem Bendel ini, apa saja kontribusinya, pemikirannya, artikelnya, tulisannya, dan karya-karyanya. Dan semoga pesan-pesan beliau kita bisa menyuarakannya agar pesan-pesan ini maslahatnya lebih diluaskan ya untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu dulu pada kesempatan kali ini. Thank you very much for Profesor Ya. James Bendel, Mbak Eska, dan Pak Yunardi. Pak Yunardi. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi hal-hal yang menarik. Demikian, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wal unib, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli tabi'in tahirin walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tu'akhidhni fihi bil'atharat وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. Allahumma ya Allah, jangan kau tuntut dariku di bulan ini semua kesalahanku. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan petaka. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin.